Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, mengolah tubuh melalui olahraga bela diri diyakini mampu memacu fungsi organ tubuh hingga mencapai batas yang maksimal. Seperti apakah olah tubuh hingga mencapai batas maksimalnya? Pemirsa, berikut segmen Rahasia Zaman. Bertahan untuk melindungi diri telah menjadi fitrah manusia dari Sang Pencipta. Refleks terhadap setiap aksi yang membahayakan atau mengganggu kenyamanan diri menjadi sebuah reaksi perlindungan diri. Kini seni mengolah diri untuk olahraga dan perlindungan diri telah berkembang dari masa ke masa. Hal inilah yang kemudian dikembangkan oleh Ahmad Derajat menjadikan refleks alami manusia sebagai bekal dalam melindungi diri dari kejahatan yang sering menimpanya. Seni bela diri tarung derajat lahir dari pengalaman hidup sang guru besar Ahmad Derajat atau yang biasa disapa dengan AA Boxer. Kerasnya perjalanan hidup yang harus dilalui semasa muda membuat ia terinspirasi untuk membuat sebuah metode pelatihan untuk melindungi diri. Tak ada metode latihan khusus dari seni bela diri tarung derajat. Setiap metode pelatihan yang dilakukan hanyalah memaksimalkan fungsi organ tubuh yang telah dikaruniai Sang Maha Kuasa kepada kita. Tak ada latihan pernapasan apalagi latihan tenaga dalam yang biasanya menjadi salah satu dasar dari sebuah seni bela diri. Semua yang mereka lakukan hanyalah memaksimalkan fungsi organ tubuh seperti otot, otak, dan nurani. Di mana otot dilatih sebagai alat gerak, otak dilatih sebagai alat berpikir, dan nurani dilatih sebagai alat penyeimbang. Refleksi ini lahir karena apa? Karena suatu aksi. Dari suatu aksi gerakan timbulkan reaksi ya untuk mengimbangi gerakan itu atau dari pihak lawan. Nah, aksi dan reaksi terus berkembang, akhirnya tumbuhkan refleksi. Dalam pelatihan tarung derajat, para petarung biasanya dilatih berdasarkan usia dan kemampuan yang telah dimilikinya, yaitu para pemula dan tingkat lanjut yang berusia 6-12 tahun hingga para pemula dan tingkat lanjut pada usia 13 tahun dan seterusnya. Biasanya dalam melatih anak-anak usia di bawah 12 tahun, sang guru muda yang merupakan anak dari AA Boxer membuat suasana latihan lebih ceria dibandingkan dengan melatih petarung di usia selanjutnya. Setiap pelatihan seni bela diri tarung derajat dilakukan berdasarkan kurikulum yang telah disusun secara sistematik. Biasanya untuk seorang petarung pemula akan dilatih semua sikap dan gerakan dasar dari bela diri tarung derajat. Setelah memasuki tingkatan berikutnya, barulah para petarung kemudian dilatih sesuai tingkatan yang ada dalam seni bela diri ini hingga mencapai jurus wajib Gada 2. Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki para petarung tarung derajat terkadang menghadirkan sebuah pertanyaan bagi siapa saja yang melihatnya. Dari mana mereka mendapatkan kekuatan tersebut tanpa tenaga dalam? Otot, otak, serta nurani yang dilatih pada seni bela diri tarung derajat dengan disiplin ternyata menjadi kunci utama kekuatan yang mereka miliki. Hasil yang didapatkan pun sangat maksimal, yaitu gerakan refleks serta daya tahan yang bagus. Secara umum, tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik yang terdiri dari kepala hingga kaki yang setiap gerakannya diatur oleh otak. Otak biasanya mengumpulkan informasi yang diterima dari mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh yang kemudian menyimpulkannya menjadi sebuah ingatan. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar kemampuan para petarung bela diri tarung derajat dalam memiliki sebuah refleksitas dan kemampuan tertentu. Sesuai dengan pola gerak tarung derajat ini, yang diperlukan adalah daya tahan, endurance, kecepatan reaksi, kelincahan, kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, power dari kaki, power dari tangan. Apa artinya itu? Bagaimana dia yang cepat memukul tapi cepat menghindar? Kekuatan fisik dan otot para petarung derajat yang ditempa secara terus-menerus juga dilakukan agar para petarung dapat menahan segala serangan yang diterimanya dalam sebuah pertarungan. Setiap latihan yang dilakukan petarung sejak pelatihan dasar hingga latihan gada memiliki tujuan memaksimalkan daya tahan otot, kekuatan serta kelenturan para petarung. Namun sayangnya, belum ada batasan tertentu yang diterapkan bagi para petarung derajat ini. Mereka hanya menggunakan batas kemampuan diri dalam berlatih. Kekuatan dan daya tahan otot biasanya dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin.
di mana kekuatan otot wanita hanya mencapai 2/3 dari kekuatan otot laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Purba, seorang ahli yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, serta cara kerja dari organ manusia, menemukan bahwa daya tahan otot dapat mencapai kekuatan maksimal bila dilatih dengan catatan dan waktu tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari daya tahan otot lengan dan bahu pria yang dapat mencapai kekuatan maksimal saat dilatih dengan pull up atau mengangkat badan dengan tiang pada angka lebih dari 88 repetisi maksimal atau pengulangan dari suatu gerakan memanjangnya otot sampai kembali memendeknya otot. Untuk melatih otot perut, para pria dapat melakukan gerakan sit up atau gerakan mengangkat bagian kepala mendekati dengkul dalam keadaan tidur terlentang di lantai hingga mencapai angka lebih dari 88. Sedangkan pada wanita, untuk melatih daya tahan otot perut akan mencapai kekuatan maksimal bila mereka melatih sit up lebih dari 56 repetisi maksimal. Kalau seseorang berlatih di luar kemampuan kita, yang terjadi adalah cedera. Artinya apa? Bahwa tubuh tidak bisa merespon latihan itu. Kan harapan kita kan begini, di ilmu kedokteran saya ada istilah respon fisiologis. Jadi kalau saya berlatih endurance, nanti daya tahan saya menjadi tambah baik. Ini mah bukan malah tambah baik, cedera. Cederanya apa? Bisa pingsan, malah bisa sakit jantung loh. Prinsip seni bela diri tarung derajat dengan menyerang, dan menyerang tanpa mengenal kata mundur menjadi salah satu alasan Polisi Republik Indonesia memilih seni bela diri ini menjadi dasar bela diri mereka. Citra mengenai kekuatan para petarung derajat kini telah menjadi bagian dari kebanggaan Indonesia. Setiap gerakan serta kemampuannya tak hanya menjadi milik sang guru tarung derajat, namun telah menjadi milik Indonesia yang perlahan menuju pentas nasional hingga dunia. Meski kini mereka cukup disegani, namun hal tersebut tak menghilangkan jati diri dan membuat mereka tinggi hati. Hal tersebut sesuai dengan moto yang mereka miliki. Aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk. Tarung derajat tak hanya menjadi sebuah seni bela diri. Setiap gerakan yang memaksimalkan fungsi tubuh manusia untuk melindungi diri telah melebur dan sangat erat dengan nilai-nilai filosofi. Namun yang menarik adalah seberapa kuat dan adakah batasan kekuatan dari tubuh kita untuk diolah seperti ini. Tempat favorit para pendukung Piala Dunia di Villa Madalena, serta bagaimana tempat rekreasi di Jawa Barat bisa menjadi pilihan Anda untuk menikmati Piala Dunia akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di Redaksi Pagi.